Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Novita. How are you today? I wish we are all in the good health, right? Okay, so today we are going to learn about the same topic like before. Before we have described about the job interview, right? So today we will discuss about this again. Wawancara pekerjaan atau job interview. Dari indikator yang bisa kita kembangkan adalah sebagai berikut. Let's start with Bismillahirrohmanirrohim. Job interview. Kita ulas sedikit kembali ya mengenai job interview. So what is an interview? Basically, an interview is a conversation between two people, the interviewer and the interviewee, where questions are asked by the interviewer to obtain information from the interviewee. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai job interview, what is an interview. Pada dasarnya, interview adalah percakapan antara dua orang, yaitu yang menginterview dan yang diinterview. Okay, in our last meeting, we have described about this too. Here are some interviewing tips ya. Kita juga sudah membahas mengenai tips-tips sebelum melakukan wawancara dan juga tips-tips ketika melakukan wawancara. Seperti number 1, arrive 5 until 15 minutes early. Datang 5-15 menit sebelumnya ya. Tidak boleh terlambat, don't be late. And then the second one, like first impression. I have told you before that first impression is very important because you never get second chance to make your first impression. Karena tidak ada lagi kesempatan yang lainnya, jadi gunakan kesan pertama Anda ya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. And then next juga it's about your performance ya, tentang penampilan Anda seperti pakaian harus rapi, bersih, make up juga tidak boleh yang terlalu berlebihan ya. Kemudian intinya untuk penampilan ya Anda berpenampilan seelegan mungkin ya, seprofesional mungkin. And then what should you do when interview? Apa yang harus Anda lakukan ketika interview ya? Kita bahas sekilas saja karena in our last meeting we have described about this. The first one is stay calm ya, tetap tampil tenang walaupun Anda sedang nervous, Anda juga harus selalu tenang, keep smile, jangan lupa untuk selalu senyum. And then be positive, always positive thinking ya. Jadi biar Anda tidak kacau nanti kata-katanya, jadi Anda harus tetap tenang, kemudian selalu berpikiran positif, and then confidence, percaya diri. And then next, be professional ya. Kita kemarin juga sudah bahas banyak sekali mengenai pernyataan-pernyataan tersebut. And pay close attention to what the interviewer is saying ya. Perhatikan, don't interrupt them. Jangan menginterupsi mereka. Jadi ketika mereka sedang bertanya, jangan dipotong. Anda tunggu hingga pertanyaannya selesai baru dijawab ya. And then speak clearly, listen carefully ya, berbicara yang jelas, kemudian juga mendengarkan dengan seksama. And then next, don't give the impression you are only interested in salary. Ya, tidak memberikan kesan yang terlalu bahwa Anda hanya tertarik pada gaji. And then don't take cell phone calls during an interview. If you carry a cell phone, turn it off during the interview. Ya, matikan HP ketika interview sedang terjadi. Oke. So, kita hanya flashback sedikit. Kemarin kita sudah bahas banyak sekali mengenai persiapan ketika interview. And now, in our meeting for today, we will describe about common interview question atau pertanyaan-pertanyaan yang umumnya seringkali ditanyakan ketika interview itu sedang terjadi. For example, like number 1 is tell me about yourself. Ceritakan pada kami tentang diri Anda ya. Actually, they all already know about your identity at your resume ya. Ketika Anda melamar pekerjaan, tentunya Anda mengirimkan resume atau CV. Di sana sudah jelas sekali tentang nama, kemudian alamat, tanggal lahir dan lain sebagainya. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, intinya adalah mereka ingin tahu, they want to know about your education ya, like your work experience, your organization experience dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya mereka itu ingin tahu tentang who you are as a person. Siapakah Anda? Dalam artian your education, your work experience, your organization experience, your knowledge, your skill, attitude,
ability to work with people, and something like that ya. Jadi, jika ada pertanyaan seperti ini, pada dasarnya Anda jawab saja tentang education ya. Anda sekolah di sini, kemudian work experience, pengalaman bekerja Anda. Organization experience, pengalaman berorganisasi Anda, pengetahuan, dan lain sebagainya. And then next, what experience do you have in this field? Apa pengalaman yang Anda miliki di bidang ini ya? This is job-related conclusion are asked to draw conclusion about the candidate's ability to handle the job to be filled ya. Jadi pertanyaan ini pada dasarnya ada hubungannya dengan kemampuan Anda dalam menangani pekerjaan. Jadi mereka itu ingin tahu pengalaman apa yang Anda miliki dalam bidang tersebut. For example, jika perusahaan yang Anda lamar bergerak dalam bidang marketing, mereka ingin tahu pengalaman Anda di bidang pemasaran atau penjualan itu seperti apa. Next, why do you want to work in this company? Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini ya? Kadang-kadang mereka juga suka sekali bertanya tentang ini. Jadi, what to find out what motivates you. Jadi mereka ingin tahu apa sih yang memotivasi Anda hingga Anda mau melamar di perusahaan tersebut. And then next, what do you know about this company? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini ya? To find out how far you know about this field. Mereka ingin tahu seberapa jauh ya Anda tahu tentang perusahaan itu. Jadi perusahaan itu misalkan bergerak di bidang apa? Jika mereka bergerak di bidang pemasaran atau penjualan dan lain sebagainya, jadi mereka ingin tahu seberapa jauh Anda paham tentang perusahaan dan tentang bidang yang bergerak di perusahaan tersebut. Next, what is your strength and weakness? Apa kelemahan dan kekurangan Anda ya? Kelemahan di sini of course about your skill ya, your capability, tentang kemampuan Anda, kemampuan Anda dalam melakukan pekerjaan dan lain sebagainya itu termasuk di kelebihan Anda. But what is your weakness? Ya, apa sih kelemahan Anda? Di sini actually Anda bisa menjawab kelemahan Anda yang di balik kelemahan itu ada kelebihan Anda ya. Jadi pada intinya Anda menyatakan kelebihan Anda tapi Anda bungkus dengan kata-kata ya, dengan kata-kata kelemahan, tapi pada dasarnya pada intinya Anda sedang mempromosikan tentang kelebihan Anda. Jadi jika ada pertanyaan mengenai what is your strength and weakness, look for your weakness but actually it is becoming your strength ya. Jadi carilah kelemahan Anda yang pada dasarnya ini menjadi sebuah kekuatan untuk Anda. For example, if I love my job, I do it totally. And sometimes I don't pay attention to the people around me. Ya. Jika saya sudah mencintai pekerjaan saya akan melakukannya dengan sangat total. Dan kadang-kadang saya tidak memperhatikan dengan orang-orang di sekitar saya. Nah, di sini Anda sedang menyatakan tentang kelemahan Anda, tapi pada dasarnya Anda sedang menunjukkan kelebihan Anda ya. If I love my job, I do it totally. Jika saya sudah mencintai pekerjaan saya melakukannya dengan total. Nah, di sini itu sudah menunjukkan kelebihan Anda ya. Atau ada contoh lagi, semisal jika ada pertanyaan seperti ini Anda bisa menjawabnya, if I must make some decision, I need a long time to do research. Jika saya harus melakukan atau memutuskan suatu persoalan, saya butuh waktu yang lama untuk penelitian. Nah, di sini juga baik sekali ya, karena intinya Anda benar-benar fokus dan berhati-hati. Next, do you work well under pressure? Apakah Anda bekerja dengan baik di bawah tekanan? Make it as something positive. Buatlah sebagai sesuatu yang positif. For example, yes, I am. I grew up with pressure and it is a challenge that motivates me to work as well as possible. Iya, saya tumbuh dalam tekanan atau di bawah tekanan dan ini merupakan suatu tantangan yang memotivasi saya untuk bekerja sebaik mungkin. Next, why should we hear you? Kenapa kami harus menerima Anda? Anda bisa menjawabnya dengan be confident with your answer, right? Seperti yang sudah saya kemukakan tadi, Anda percaya diri saja jawabnya. For example, you should hear me because I have all requirement that is needed by this company. I am honest, confident, work hard, and something like that.
Contoh jawabannya ya. Anda harus menerima saya karena saya memiliki semua persyaratan yang perusahaan ini butuhkan. Saya jujur, pekerja keras, percaya diri, dan lain sebagainya. And next, what will you do if we don't hear you? Apa yang akan Anda lakukan jika kami tidak menerima Anda? Nah, di sini juga Anda menunjukkan kelebihan Anda dalam artian kepercayaan diri Anda. Anda harus sangat percaya diri. You must be confident to answer this question. For example, I don't think so because I have all requirement which is needed by this company. So I'm sure that I can join this company. Jika mereka bertanya, apa yang akan Anda lakukan jika kami tidak menerima Anda? Oh, saya rasa tidak seperti itu karena saya yakin saya memiliki semua persyaratan yang perusahaan ini butuhkan. Jadi saya yakin saya bisa bekerja di perusahaan ini. So, just be confident with your skill, with your answer, with your ability. Ya, Anda percaya diri saja, be professional, juga tampil seprofesional mungkin. And next, why do employers interview? Nah, kenapa sih perlu diinterview ya? Jadi kenapa sih pelamar itu perlu diinterview? To find out 3 things. The first one, will you be able to do the job well? Akankah Anda mampu bekerja dengan baik? This is about your skill, your experience, and something like that. Jadi, mereka ingin tahu kemampuan Anda, pengalaman Anda dalam melakukan suatu pekerjaan. The second one, are you really motivated to do the job? Apakah Anda benar-benar termotivasi atau apakah Anda benar-benar semangat ya untuk melakukan pekerjaan? Evidence that you really want it. Ya, jadi bukti bahwa Anda memang benar-benar menginginkan pekerjaan tersebut. Buktinya apa? Salah satunya Anda mengirim surat lamaran kerja itu juga sudah merupakan bukti ya. Anda datang untuk job interview itu juga sudah merupakan salah satu bukti ya. And then next, will you fit into the organization? Akankah Anda cocok dengan organisasi tersebut? What kind of person you are? Mereka ingin tahu apakah Anda bisa bekerja sama dengan tim dengan baik dan sebagainya. Follow up ya. So this is the last step. Ini adalah langkah terakhir yaitu jika proses wawancara pekerjaan sudah selesai, you can the first one ask a good question. Anda bisa bertanya atau menanyakan suatu pertanyaan jika memang Anda ada pertanyaan. Jika memang tidak ada pertanyaan, boleh di-skip ya. And then thanks to the interviewer. Jangan lupa, don't forget, this is about your manner. Jangan lupa ya, ini penting sekali karena ini merupakan salah satu manner Anda. Terima kasih kepada yang sudah menginterview Anda ya. And then request a business card. Anda bisa meminta kartu bisnis dan sebagainya, tapi ini juga bisa di-skip. And then inquire about next step in the process. Anda juga bisa bertanya tentang proses selanjutnya itu ada apa dan sebagainya. So conclusion ya. Jadi kesimpulan dari materi kita yaitu job interview the first one ya. Hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum interview, before interview, first impression, ya, kesan pertama, like don't be late, tidak datang tepat waktu atau tidak terlambat, and then performance, penampilan yang seprofesional, seelegan mungkin, tidak terlalu berlebihan ya. And then next, ketika interview itu sedang berlangsung, stay calm, tampil tenang ya. Tenang gitu ya, jangan terlalu ditampakkan walaupun Anda sedang nervous. Smile tetap, keep smile ya, tersenyum. Be confident, percaya diri dengan semua jawaban Anda. Be confident with your skill, be confident with your experience and something like that. Be positive ya, positive thinking saja. And then be professional ya, tampil seprofesional mungkin. And then next, after interview, setelah interview itu selesai, you can ask a good question. Anda bisa bertanya jika ada pertanyaan. And then don't forget to thank to the interviewer ya. Terima kasih kepada interviewer atau yang sudah menginterview Anda. So good luck, trust me you can make it ya. Anda pasti bisa melakukan dan melaluinya ya. So I think it's enough for our meeting for today. Saya harap semoga ilmu kali ini bisa berkah untuk masa depan Anda, bisa berguna untuk Anda di waktu yang akan datang. So now we are going to the worksheet. Choose the correct answer. Number 1.
The mentioned items below are commonly asked in the job interview escape. Ya, jadi items di bawah ini yang biasanya ditanyakan ketika job interview. A. Background of education. Pendidikan Anda, latar belakang pendidikan. Name of parents, nama orang tua. GPA score, skor GPA. Work motivation, ya, motivasi kerja. Jadi kira-kira yang ditanyakan yang mana? Yang A, boleh, B. Jadi jawabannya yang betul, jawabannya yang C, GPA score, ya, skor game. Kayaknya mereka tidak butuh dengan kemampuan Anda dalam bermain game maksudnya. Number 2, as a good job seeker, you must be to attend to the job interview. Sebagai pencari kerja yang baik, Anda harus untuk hadir di interview kerja. Jadi jawabannya ada in time, on time, online, atau offline. Ya, jawabannya yang on time, tepat waktu. Number 3, in the job interview, work experience of the candidate always asks. The aim of knowing this information is, pada wawancara kerja, work experience atau pengalaman kerja dari kandidat selalu ditanyakan. Tujuan dari informasi ini adalah A, to know your work and achievement in school. Ya, untuk mengetahui kerja Anda dan pencapaian Anda di sekolah. Ya, di sini pertanyaannya work experience. Oke. Dan yang B, to know more about your religion and ideology. Religion adalah agama, ya, ideologi ya ideologi. C, to know your work endurance and technology, ya. Jadi yang D, to know your experience of outdoor adventure and social work. Experience of outdoor, pengalaman di luar dan social work. Jadi jawabannya yang D. Next, number 4. When the interviewer wants to know about your leadership skill, they will probably ask about. Ketika interviewer itu yang menginterview Anda ingin tahu mengenai kepemimpinan Anda, kemampuan Anda dalam memimpin, they will probably ask about A, number of classmates you remember, ya, jumlah teman yang Anda ingat. B, school academic experience and achievement, ya, pengalaman school academic dan juga pencapaiannya. C, organizational record and position held. D, number of published article and writing. Jadi jawabannya yang C, ya, karena di sini adalah yang ditanyakan adalah leadership skill, kemampuan Anda dalam memimpin. Jadi itulah di sini ada organizational record and position held, ya. Jadi record organisasi dan posisi yang pernah Anda raih pejabat. The last one, the ability of working in a group is important in any field of work because kemampuan dalam bekerja di grup itu sangat penting di semua jenis pekerjaan karena working alone is boring and burdening. B, working alone can earn more salary. C, working with friends can decrease your job. And D, working cooperatively can produce maximum result. Jadi jawabannya yang D. Working cooperatively can produce maximum result, ya. Bekerja sama itu bisa memproduksi hasil yang maksimum. Okay, I think it's enough for today. Thank you for your attention. Sekali lagi semoga ilmu yang Anda dapat hari ini berkah dan bermanfaat buat Anda di masa ini dan juga di masa yang akan datang. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.